Halo Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, selamat malam. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Rafael Nebaho. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa ya, beberapa minggu lagi kita akan memperingati Jumat Agung. Dan juga kita akan memperingati Hari Paskah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya rindu beberapa minggu ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, supaya kita dituntun semakin menyadari bagaimana Kristus berkarya di kayu salib. Supaya kita sama-sama memaknai bagaimana Allah mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap Bapak Ibu Saudara dan saya tidak binasa, justru memperoleh kehidupan yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, yaitu kita belajar dari satu tokoh namanya murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat malam hari yang indah ini, atas segala kemurahan dan pertolongan Tuhan. Dalam satu hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami, semuanya karena kemurahan Tuhan. Tiba waktunya malam hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami akan belajar dari satu murid-Mu, yaitu Yudas Iskariot, supaya kami tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama, tetapi kami mau bangkit bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan menolong hamba-Mu, dan juga Tuhan menolong kami para pendengar mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus bekerja dan berkarya lewat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar dari murid Yesus, yaitu yang bernama Yudas Iskariot. Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Matius pasal yang ke-27, kalau kita membaca di sana, yaitu pasal yang ke-27 ayat 1 sampai 10, dijelaskan di sana bahwa Yudas menjual Yesus sebanyak 30 keping perak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena kita pada malam hari ini belajar di mana satu topik, yaitu penyesalan seharusnya mendatangkan ataupun menuntun kepada pertobatan. Penyesalan seharusnya berakhir pada perubahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari Yudas Iskariot, di mana penyesalan yang dialami dan yang disadari oleh Yudas Iskariot tidak menuntun kepada pertobatan, tetapi menuntun kepada bunuh diri. Kita belajar supaya kita tidak terulang kepada kesalahan yang sama oleh yang dilakukan Yudas Iskariot. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita baca Matius pasal yang ke-27 ayat yang keempat. Saya membacakannya. Dan berkata, yaitu Yudas Iskariot, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah." Tetapi jawab mereka itu adalah imam-imam. "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Bapak Ibu Saudara, ayat keempat menjelaskan bahwa Yudas Iskariot menyesal telah menyerahkan Yesus, oleh karena memang Yesus tidak bersalah. Tetapi karena Yudas lebih mencintai uang, yaitu sebanyak 30 keping perak, dia menjual Yesus. Lalu ketika Yudas menjual Yesus, lalu dia melihat Yesus disiksa, lalu disampai dihukum mati, hati Yudas Iskariot sedih, bahkan sampai dia menyesal. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dia berkata, "Aku menyesal telah menyerahkan darah yang tidak bersalah." Bahkan sampai kelima, dia tidak terima uangnya 30 keping perak itu karena penyesalannya. Dia tidak terima uang sebanyak 30 keping perak itu, bahkan dia serahkan. Bahkan dikatanya Yudas melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci karena dia tahu untuk apa lagi dipakai uang itu, karena memang Yesus diserahkan tidak bersalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang sangat miris dan sangat sedih, di ayat yang kelima, lalu ia pergi di situ dan menggantung diri.
Ini adalah keputusan yang fatal dan keputusan yang salah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kesalahan yang menurut saya tidak ada lagi fair begitu ya. Oleh karena Yudas ketika dia menyesal melakukan dosa, melakukan kesalahan yang begitu fatal, itu menjual Yesus, dia memutuskan ataupun mengambil keputusan menggantung diri. Bapak Ibu Saudara, ini yang membuat hati saya miris. Kenapa penyesalannya itu tidak menuntun kepada pertobatan? Kenapa penyesalan Yudas Iskariot tidak menuntun kepada perubahan? Kenapa penyesalan Yudas Iskariot tidak menuntun dia kembali minta ampun kepada Yesus Kristus? Oleh karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Yesus Kristus. Dengarkan dengan baik, darah Kristus cukup mengampuni dosa semua umat manusia. Tetapi kesalahan Yudas Iskariot, penyesalannya tidak membuat dia sadar dia minta ampun kepada Yesus Kristus. Penyesalannya tidak menuntun dia bertobat. Penyesalannya tidak menuntun kepada perubahan. Tetapi justru Yudas mengambil keputusan yang salah dan fatal, yaitu bunuh diri dengan menggantungkan dirinya di pohon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan dengan baik. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara ingat, yaitu Simon Petrus. Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi di akhir penyangkalannya, dia menyesal dan dia kembali kepada Yesus. Dia kembali minta ampun. Dan dia kembali, penyesalannya itu, kesadarannya itu menuntun dia bertobat, menuntun dia berubah, menuntun dia kembali kepada Yesus. Sehingga apa? Dia menyerahkan dirinya dan minta ampun kepada Kristus. Dan dia menyerahkan dirinya untuk diubah oleh Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, lihatlah. Mata hati Yudas Iskariot masih diliputi oleh kegelapan. Padahal dia sudah bersama-sama dengan Yesus 3 tahun lebih. Dia bersama-sama dengan Yesus 3 tahun lebih. Dia menyaksikan Yesus melakukan banyak mujizat. 3 tahun lebih Yesus menyembuhkan sakit, mengusir setan, bahkan mengajar. Yudas sudah bersama-sama dengan Yesus. Tetapi kebersamaannya dengan Yesus ternyata tidak membuka mata hati Yudas Iskariot. Terus hatinya, pikirannya diliputi oleh kegelapan. Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik. Pengampunan masih Tuhan sediakan bagi kita. Pengampunan masih Yesus Kristus sediakan bagi orang-orang yang mau datang kepada Dia. Pintunya masih terbuka untuk kita. Selama kita masih hidup, tidak ada kata terlambat. Kembalilah, datanglah kepada Yesus. Sadarlah akan dosa-dosa kita. Kembali kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengar dengan baik. Di mata manusia, harga nyawa Yesus Kristus hanya sebanyak 30 keping perak. Tetapi di mata Yesus Kristus, nyawa Bapak Ibu Saudara dan saya sangat berharga. Oleh karena itu, makanya Dia gantikan diri kita di kayu salib. Dia gantikan kita di kayu salib oleh karena cintanya kepadamu dan kepadaku. Dia gantikan kita di kayu salib karena begitu besar kasihnya dan cintanya kepada kita. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan kasih Tuhan dan cinta Tuhan yang begitu besar itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada Yesus. Kita kembali kepada Tuhan. Supaya kehidupan kita itu ditebus oleh Yesus Kristus. Sehingga kita kelak dibawa ke surga. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan lupa penyesalan harus
menuntun kepada pertobatan. Penyesalan harus menuntun kepada perubahan. Penyesalan harus menuntun kita kembali kepada Yesus. Penyesalan kita harus menuntun kepada kesadaran bahwa dosa dan kesalahan yang kita lakukan itu pintu Tuhan masih terbuka, pengampunan Tuhan masih terbuka. Maka daripada itu, kembalilah kepada Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.